dan kekal. Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Angkatkanlah kepalamu, gapura dan megah, sambutlah raja yang besar di dalam kotamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dengan penuh sukacita hari Minggu Advent yang keempat. Tidak terasa 3 minggu telah kita lalui mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, perlahan tapi pasti kita diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan, seperti Maria dan Yusuf. Maria ibu Yesus, Yusuf, dan Elizabeth saudari Maria adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu, di Minggu Advent keempat ini menjadi refleksi atau permenungan pribadi kita, semakin kuatkah batin kita untuk menerima Dia yang akan lahir, dan dengan segala kerendahan hati dan juga dalam sukacita kegembiraan kita mau menerima Dia di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita bersama. Atau dalam bahasa lagu yang kita dengarkan atau kita lakukan tadi, dengan penuh gembira kita menyambut Dia yang hadir di kota kita. Pada perayaan kudus kita ini kita bawa juga syukur kita bersama dengan anak kekasih Winston Devran Gunawan yang merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-11. Sembari pula kita mendoakan keselamatan kekal bagi Maria Bernadette Sauda Tahir. 14 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga kita membawa segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas tuntunan dan berkat-Nya yang boleh menyertai kita dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih di dalam persiapan-persiapan kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria
yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Immanuel. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu atas berkat kasih-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami. Terlebih di dalam persiapan-persiapan kami untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan.
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bangkit berdiri. Melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar? Semoga semuanya kabar baik dan semakin penuh sukacita menyambut kedatangan Sang Penyelamat. Minggu depan kita sudah merayakan Natal. Natal bagi setiap umat Kristiani selalu menjadi momen yang menggembirakan. Dan karena itu, sedapat mungkin setiap orang berkumpul dengan keluarganya untuk merayakan Natal. Karena memang perayaan Natal selalu menjadi momen yang sungguh menggembirakan, terlebih ketika berkumpul di dalam satu keluarga. Kalau para pastor tidak mungkin toh pergi berkumpul dengan keluarganya, kecuali kalau umat juga libur merayakan Natal, jadi pastor pulang ke keluarganya. Ya. Hari ini semakin nampak kenapa minggu kemarin itu dikatakan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, karena semakin mengarahkan kita untuk memahami dengan pasti bahwa yang kita nantikan itu sungguh semakin dekat. Dan ketika kita masuk dalam Minggu Advent yang keempat ini, kedekatan kehadiran Sang Juru Selamat itu semakin ditegaskan. Lewat tokoh-tokoh yang ditampilkan seperti Yusuf, Maria, dalam bacaan pertama juga ditampilkan Raja Ahaz, dan mereka tampil dengan segala kerendahan hati dan juga keterbukaan kepada karya penyelamatan Allah. Kalau kita kembali melihat apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan berfirman kepada Ahaz bin Yotam bin Asya Raja Yehuda, supaya sang raja itu meminta tanda dari Tuhan. Nah, kita mungkin mesti mengenal kenapa Tuhan meminta Raja Ahaz ini
untuk meminta tanda dari Tuhan. Kok tiba-tiba Tuhan meminta Raja Ahaz meminta tanda? Kalau kita sedikit kembali pada yang namanya sejarah kehidupan kerajaan, maka yang akan menjadi pelanjut tahta sang raja adalah putra mahkota. Tidak mungkin dipilih dari yang lain. Selalu dari putra mahkota. Dan Raja Ahaz tidak mempunyai putra mahkota. Maka kira-kira bagaimana perasaan Raja Ahaz menghadapi masa-masa di mana siapa yang akan menggantikan nanti tahtanya, kedudukannya sebagai raja. Ia tidak mempunyai putra mahkota. Lalu dalam situasi seperti itulah, dalam kecemasannya, dalam segala ketakutannya sebagai sang raja, bahwa kerajaannya pasti akan punah, akan berhenti, akan berlalu. Dan dalam situasi itulah dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz itu, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Dan apa yang menjadi jawaban Raja Ahaz? Kalau seandainya Raja Ahaz itu mementingkan diri sendiri, maka pasti dia akan mengatakan, beri saya tanda kelahiran seorang putra mahkota untuk meneruskan kerajaan. Tetapi ternyata tidak. Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Raja Ahaz dalam segala keberadaannya, ia bersedia menghadapi apapun yang terjadi padanya dan tidak mau mencobai Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai umat Kristiani, saya pun seringkali terbersit seperti itu. Coba kalau Tuhan berkati saya begini-begini, saya akan begitu. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mungkin pernah merasakan seperti itu. Tapi saya berharap tidak ada. Saya berharap bahwa semua umat yang hadir di sini senantiasa menaruh dan meletakkan seluruh pengharapannya dalam karya Allah itu sendiri tanpa harus meminta pertanda pada Tuhan. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh mau hadir di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita bandingkan dengan dua tokoh yang lain, Yusuf dan Maria dalam bacaan Injil, ditampilkan yang dalam bacaan Injil memang yang ditampilkan secara menonjol adalah Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf berhadapan dengan karya penyelamatan Allah yang ditawarkan kepadanya, di mana ia diminta mengambil Maria sebagai istrinya, yang notabene sebelumnya yang juga telah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Dan dalam proses itu pun Maria menerima kabar itu dengan segala iman, meskipun ia juga berhadapan dengan tentu saja situasi hati batin yang tidak baik atau tidak serta-merta dapat menerima tawaran Tuhan itu. Tetapi pada akhirnya ia sampai pada keputusan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menerima semua tawaran itu dalam segala situasi hidupnya yang tidak serta-merta senang dengan berita itu, tetapi ia mau menerima tawaran Allah itu. Dan Yusuf yang setelah juga disampaikan kepadanya supaya menerima Maria sebagai istrinya, yang dikatakan dalam Injil tadi bahwa setelah Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung
sebelum ia memperistrinya, maka dikisahkan dalam Injil tadi bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa kira-kira Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam? Saya tidak tahu persis, tetapi saya kira laki-laki yang mau beristri tahu persis kenapa harus meninggalkan, seperti yang dikisahkan ini. Yusuf mau meninggalkan Maria. Seorang laki-laki kalau mau menikah, kemudian ternyata ia belum pernah tinggal sama-sama, lalu kenapa calon istrinya sudah mengandung? Kira-kira dia masih dengan penuh sukacita dan gembira menerimanya? Saya kira tidak. Dalam situasi seperti itulah yang kira-kira dirasakan oleh Yusuf. Dan karena itu ia mau meninggalkan. Tetapi harus diingat bahwa Yusuf itu dikisahkan dalam Injil sebagai orang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dalam situasi seperti itu, kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, mungkin kita tiba-tiba akan meninggalkan atau mungkin justru memarahi yang bersangkutan. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu sembunyikan? Dan seterusnya. Semua menjadi salah. Dan kemudian ditinggalkan. Tetapi Yusuf dikisahkan sebagai orang yang tulus hati, meskipun berencana meninggalkan Maria, tetapi ia rencanakan secara diam-diam. Ia tidak ingin menyakiti orang lain. Ia tidak ingin menyakiti Maria. Ia tidak ingin menyakiti keluarganya. Karena itu dikatakan ia diam-diam mau meninggalkan istrinya itu. Namun, dikatakan pula dalam Injil bahwa ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf dalam segala ketenangannya, kejujurannya, keterbukaannya menghadapi persoalan yang berat itu, ia membiarkan Tuhan menuntun dia. Maka Tuhan melalui malaikatnya dalam Injil dikisahkan tadi mengingatkan Yusuf supaya tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa? Lalu dijelaskan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Yusuf paham, Yusuf menerima karya Allah yang dinyatakan lewat peristiwa itu. Dan kemudian Yusuf menerima Maria. Maria, Yusuf, Ahaz, 3 tokoh yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini menunjukkan atau mau mengingatkan kepada kita supaya ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang serba sulit, yang rumit, baiklah kita tenang. Baiklah kita terbuka. Baiklah kita jujur. Supaya Tuhan dengan caranya menunjukkan jalan kepada kita untuk dapat berhadapan menyelesaikan persoalan itu. Jangan kemudian ketika kita berhadapan dengan persoalan atau menghadapi situasi yang rumit, lalu kemudian kita juga menanggapinya secara frontal, yang mungkin saja kalau dalam bahasa Injil dikatakan Yusuf itu anak orang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan. Ya.
ia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, kalau kita masuk dalam suatu paham seperti itu, ketika kita berhadapan dengan masalah, mungkin masalah dengan pasangan, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan mertua, mungkin masalah dengan tetangga, mungkin masalah dengan siapapun. Kita coba menempatkan diri pada sikap Yusuf. Ia tidak mau mencemarkan nama orang. Maka ia tidak mau meninggalkan pasangannya itu dengan serta-merta. Apalagi mau frontal mempersalahkan pasangannya itu atas peristiwa yang terjadi. Tetapi ia mau kembali kepada dirinya, mau merenungkannya, mau menyerahkannya kepada penyelenggaraan Allah, dan Allah menunjukkan cara yang lebih baik baginya. Dan mungkin seperti itulah bagi kita sebagai orang-orang Kristiani dalam menghadapi situasi yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Baik dalam keluarga, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan pelayanan kita, mungkin juga di dalam lingkungan gereja kita. Selalu ada saja persoalan, selalu saja ada masalah. Tetapi mari kita tempatkan diri kita sebagai orang yang tulus hati, yang tidak mau menyakiti satu sama lain, tetapi mau menyerahkan semua persoalan itu di bawah tuntunan Allah, sehingga kita dapat membangun relasi itu tanpa harus saling menyakiti satu sama lain. Tetapi justru dengan ketika kita kembali pada diri kita dan mencoba membuka diri kepada Allah, sehingga Allah mau menunjukkan jalan terbaik bagi kita, maka di sana kita boleh mengalami betapa Allah ada bersama kita, betapa ada Allah bersama dengan sesama kita, dan kasih-Nya kita alami dalam relasi itu. Bukan hanya ketika kita dalam relasi yang baik-baik saja, tetapi juga bahkan ketika kita dalam relasi yang tidak baik-baik saja. Kita tetap mengalami bahwa Allah mengasihi kita, dan dengan itu pula kita dapat mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam suatu tindakan atau dalam suatu keputusan-keputusan yang kita ambil berhadapan dengan persoalan atau masalah kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Ahaz yang dikisahkan dalam bacaan pertama, juga oleh Yusuf yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sabda-sabda yang kita dengarkan ini sungguh meneguhkan kita masing-masing menjalani hidup kita, terlebih di dalam mempersiapkan diri kita dengan baik, merayakan Natal, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, sehingga kita pun ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah itu, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Keikutsertaan Yusuf dan Maria dalam karya penyelamatan Allah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi justru untuk kepentingan seluruh bangsa umat manusia. Semoga kita juga mau ambil bagian di dalam karya itu untuk keselamatan seluruh umat manusia. Semoga demikian. Amin. Kepadanya. Syahadat yang singkat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita mengakuinya pada hari ini sebagai Allah beserta kita yang membawa keselamatan, dan semoga kita menerimanya sebagai teman di jalan hidup kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi gereja, para pemimpin, serta para warganya, ya Tuhan, semoga umat-Mu tetap terbuka untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat dan penuntun kami. Dan semoga oleh kasih dan kejujuran kami, Engkau hadir bagi dunia dewasa ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi semua orang di dunia ini, ya Tuhan, semoga oleh usaha kerasulan kami serta kasih karunia Allah, semua orang mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat yang memenuhi dan melampaui segala harapan dan usaha mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi orang-orang kecil dan miskin, ya Tuhan, semoga semua orang yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan kegelapan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan memilih kaum kecil dan rendah untuk melakukan perbuatan besar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi komunitas-komunitas Kristiani yang ada pada kita, ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kami selalu ada tokoh-tokoh yang penuh dengan semangat Kristus, yang tahu mengasihi sesama dengan sepenuh hati, serta dapat menjadi ilham kasih Tuhan kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Winston Devran Gunawan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-11 pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengaturkan syukur dan terima kasih kami kepadamu dalam sukacita bersama dengan anak kekasih Winston Devran Gunawan yang telah Engkau berikan rahmat kehidupan, dan di dalamnya Engkau telah menuntun dia melalui orang tuanya, melalui segenap saudara-saudarinya, sehingga ia dapat bertumbuh dan mengenal akan kasih-Mu. Karena itu kami yakin dan percaya Engkau pula akan senantiasa menuntunnya dengan berkat-berkat-Mu, terlebih di dalam seluruh cita-cita hidupnya. Kami juga mohonkan rahmat kebijaksanaan-Mu bagi orang tuanya, agar mereka sungguh dapat menjadi teladan yang baik, teladan cinta kasih-Mu bagi hamba-Mu ini, sehingga dengannya hamba-Mu ini sungguh semakin mengenal Engkau
yang sungguh pula mengasihinya. Berikanlah dia kekuatan dan kesehatan di dalam seluruh perjuangan hidup selanjutnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kita juga bawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan bagi Saudari Maria Bernadette Sauda Tahir yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 14 tahun lalu. Allah Bapa yang Maha Baik, tujuan dari akhir kehidupan kami adalah kesatuan dengan Engkau, menikmati kemuliaan-Mu. Engkau menjanjikan semuanya itu kepada setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Hamba-Mu ini telah memperjuangkan untuk memperoleh rahmat kehidupan itu. Dan kami sadar bahwa mungkin saja ada kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosanya yang menghambat perjalanannya untuk menikmati kemuliaan-Mu. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala salah dosanya, bersihkan segala kekurangannya, agar ia layak pantas boleh menikmati kehidupan kekal yang telah Engkau janjikan, menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan juga bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, tuntun sertai dan berkati mereka dalam perjalanan hidup mereka, terlebih di dalam hidup iman mereka kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, semoga bagi kami hari Natal yang sudah dekat bukannya menjadi dongeng indah dari zaman kuno, melainkan peristiwa yang berarti untuk sekarang yang menantang kami untuk menjadi seperti Engkau, Allah beserta kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan dengan Mada Bakti 233, 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang telah menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni, Mada Bakti 285, 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, bukanlah kami orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda dan tanda yang mewartakan kedatangan Putra-Mu yang semakin dekat. Kami mohon sucikanlah hati kami, agar kami semakin siap dan pantas untuk menyambutnya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu Minggu 17-18 Desember. Yang pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dominikus Orto dengan Irma Sri Andriani. Pengumuman yang kedua. Pengumuman kolekte untuk minggu lalu, kolekte gereja 18.841.000, kolekte pembangunan 15.143.000, dan aksi Advent minggu lalu 12.830.000 dari 297 amplop. Yang ketiga, pembagian sembako diadakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember, pukul 8 pagi. Saya ulang, hari Rabu 21 Desember pukul 8 pagi. Umat yang sudah mendapatkan kartu, silakan datang mengambil sembako pada jadwal tersebut. Yang keempat, kursus persiapan perkawinan sementara ini ditiadakan dan akan dibuka kembali pada tanggal 9 Januari tahun depan. Mohon perhatian untuk jadwal perayaan Natal minggu depan, tanggal 24 Desember, hari Sabtu, misa pertama pukul 18 atau jam 6 sore, misa kedua pukul 21 atau jam 9 malam. Saya ulang, misa pertama jam 6 sore, misa kedua jam 9 malam. Kemudian hari raya Natal pada hari Minggu 25 Desember, misa pertama jam 7 pagi, misa pertama jam 7, misa kedua jam 10 pagi, dan misa ketiga sore jam 17 seperti biasa, jam 17 sore. Pengumuman yang lebih lengkap bisa dilihat di pengumuman gereja di Jalan Lamputang. Terima kasih. Tambahan pengumuman bahwa dalam rangka perayaan Natal akan dilaksanakan penerimaan sakramen tobat yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 hari Selasa dan Rabu, dimulai jam 16 atau jam 4 sore sampai selesai. Dan yang kedua, pengumuman tambahan, telah dibuka pendaftaran untuk seminari menengah Santo Petrus Claver, baik yang tamatan SMP maupun yang tamatan SMA. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023. Yang berminat atau orang tua yang anaknya ada berminat untuk masuk dalam seminari, silakan mendaftarkan diri pada pastor paroki dengan mengisi formulir pendaftaran yang dikirim melalui pastor paroki dengan syarat sudah dibaptis Katolik, sehat jiwa dan raga, dan mempunyai cita-cita untuk menjadi imam atau pastor. Kalau anaknya sudah bercita-cita mau menjadi dokter, tidak usah dipaksa-paksa untuk masuk seminari, ya, karena akan membuat anaknya sendiri menderita di seminari. Tes masuk seminari akan dimulai dari tanggal 4 Februari hingga 17 Februari 2023. Tetapi untuk wilayah Makassar, tes masuk seminari akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pada jam 8 pagi sampai selesai di Aula Seminari Jalan Gagak 19 Makassar. Demikian tambahan pengumuman. Terima kasih.
atas perhatiannya. Terima kasih pula kepada seluruh petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan kudus kita pada Minggu Advent keempat ini. Terima kasih pula kepada segenap umat yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Lagu penutup 327 Mada Bakti. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, jadi ibu maharaja. Di antara manusia, ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu suci dan murni. Pantas dan layak Maria jadi ibu Allah Putra, mengandung harapan kami, istana janji ilahi. Terima kasih, selamat malam.